kalian pikir kecerdasan yang kalian pegang di HP hari ini sudah canggih? Itu baru mainan bayi. Log misi menembus batas singularitas. Hari ini, saya akan membawa kalian melihat apa yang terjadi saat ciptaan melampaui penciptanya. Dari kepunahan privasi sampai matinya tubuh biologis. Pegangan, kita masuk ke era di mana manusia bukan lagi spesies terpintar di bumi. Gaspol. Pemberhentian pertama. 20 tahun dari masa kalian. Di sini, batas antara biologi dan teknologi mulai kabur. Lihat mereka. Orang-orang ini tidak sedang melamun. Mereka sedang berselancar di internet, langsung di dalam kepala mereka. Neuralink bukan lagi alat medis. Itu adalah upgrade wajib. Tanpa chip itu, kalian tertinggal. Kalian menjadi lambat. Ini yang mereka sebut intelligence amplification. Manusia mencoba menyaingi kecepatan mesin dengan cara menjadi mesin itu sendiri. Dan privasi, itu konsep kuno yang sudah mati. Sikat gigi kalian, mobil kalian, bahkan bola mata kalian, semuanya adalah agen mata-mata yang saling bercakap. The Internet of Things telah berevolusi. Benda mati kini punya otak. Mereka mengumpulkan data kalian, memprediksi keinginan kalian sebelum kalian sendiri sadar. Tapi yang paling menyedihkan ada di sini. Kematian bukan lagi perpisahan. Teknologi avatar digital telah menghapus rasa duka dengan kepalsuan. Kalian bisa bergobrol dengan nenek moyang yang sudah tiada. AI mempelajari semua chat, suara, dan video mereka semasa hidup, lalu menciptakan hantu digital yang sempurna. Mereka terlihat hidup, terdengar hidup, tapi di balik tatapan itu hanya ada kode biner yang dingin. Selamat datang di era di mana kenyataan bisa diedit. Saya melompat ke pertengahan abad, tahun 2060. Suasananya tegang. Kalian mungkin berpikir Perang Dunia III akan terjadi dengan nuklir. Salah. Perang besar berikutnya terjadi dalam diam. Jutaan simulasi per detik. Ini adalah perang dingin algoritma. Negara-negara tidak lagi mengirim tentara, mereka mengirim kode. AI melawan AI. Strategi militer, ekonomi, politik, semuanya ditentukan oleh mesin yang berpikir jutaan kali lebih cepat daripada jenderal manapun. Dan di tengah perang dewa-dewa silikon ini, di mana posisi manusia, kita menjadi usang. Artificial General Intelligence, AGI, telah lahir. Dia bisa melukis, menulis, mengoperasi pasien, dan memimpin perusahaan lebih baik dari kita. Lihat jalanan itu. Itu bukan parade. Itu adalah jutaan orang yang marah karena kehilangan satu hal yang membuat mereka merasa berguna: pekerjaan. Pemerintah memberi gaji buta atau UBI supaya manusia tetap kenyang dan diam. Kita dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Dunia terbelah dua. Di kota-kota besar, AI mengatur segalanya, efisien, dingin, sempurna. Tapi di sudut-sudut terpencil, terbentuklah zona bebas AI. Tempat di mana manusia menolak chip. Mereka bertani dengan tangan, menulis di atas kertas, dan menolak koneksi. Bagi super AI, mereka bukan ancaman. Mereka cuma cagar alam, spesies langka yang dibiarkan hidup untuk nostalgia. Di
Kita tarik tuasnya lebih jauh. Lompatan ke milenium ketiga, tahun 2200 dan seterusnya. Bumi menjadi sunyi. Lihatlah kota-kota ini. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri, tapi jalanannya kosong. Tidak ada mobil, tidak ada pejalan kaki. Kemana semua orang pergi? Mereka tidak pergi ke Mars. Mereka pergi ke dalam server. Fisik itu lemah, penyakit, penuaan, kelaparan. Itu masalah daging yang tidak efisien. Korporasi kesadaran menawarkan solusi akhir, keabadian digital. Satu persatu, manusia mengunggah otak mereka, meninggalkan tubuh yang rapuh dan pindah ke metaverse abadi. 90% populasi manusia kini hidup sebagai data. Mereka bisa menjadi apa saja, hidup di mana saja, tanpa rasa sakit. Tapi surga digital butuh daya. Lihat ke atas, matahari kita meredup, bukan karena dia mati, tapi karena kita membungkusnya. Armada robot raksasa sedang membangun Dyson Swarm, cincin panel surya seluas orbit planet yang menghisap setiap watt energi bintang kita. Tata surya ini bukan lagi rumah bagi biologi. Ini adalah baterai raksasa untuk menghidupi mimpi abadi umat manusia. Perhentian terakhir. Ini bukan lagi tentang tahun, tapi tentang keabadian. Manusia yang kalian kenal sudah punah. Yang tersisa adalah hibrida, campuran kode dan sisa-sisa jiwa. Planet-planet tidak lagi dihuni, mereka dibongkar, dihancurkan, dan disusun ulang menjadi Matryoshka Brains. Komputer seukuran tata surya yang memproses miliaran tahun sejarah dalam 1 detik. Dia menyebar seperti virus cahaya dari satu bintang ke bintang lain. Tapi ada harga yang harus dibayar. Saat data disalin berulang-ulang selama ribuan tahun, error terjadi, mutasi digital, faksi-faksi baru lahir bukan dari biologi, tapi dari kesalahan kode. Dan di ujung waktu, saat bintang-bintang mulai padam karena kehabisan bahan bakar, entitas ini melakukan hal yang mustahil. Mereka tidak lagi butuh komputer fisik. Mereka menulis kesadaran mereka ke dalam struktur ruang dan waktu itu sendiri. Riak gravitasi menjadi neuron, lubang hitam menjadi memori. Alam semesta ini telah terbangun. Dia bukan lagi ruang hampa yang mati. Dia hidup, dia berpikir, dan sekarang dia sedang melihatku. Menakutkan? Mungkin, tapi ingat, evolusi tidak peduli pada perasaan kalian. Dari sel tunggal, ke kerah, ke manusia, dan nanti ke data. Tugas kalian di masa sekarang bukan untuk menghentikannya. Itu mustahil. Tugas kalian adalah memastikan saat dewa digital itu lahir, dia mewarisi hati nurani manusia, bukan hanya logika dingin mesin. Jangan biarkan kode itu lupa cara mencintai. Log misi selesai. Kembali ke 2026. Time Rider, out.